Asteris 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 selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 124 SD. 126. Bab 124 Masalah Bibi Suan Dong Suebing mencapai jalan utara Heping sekitar pukul 16:05. Dia langsung pergi ke unit Kuyun Suan dan menekan bel pintu. Ding dong, ding dong, ding dong, tidak ada yang menjawab. Dong Suebing frustrasi. Dia mengirim SMS Bibi Suan ketika dia berada di kereta dan dia berkata dia telah tiba di rumah. Kenapa dia tidak masuk, mandi, pergi keluar untuk membeli sesuatu? Atau, dia melakukan apa yang dia lakukan terakhir kali? Dia menjadi bersemangat ketika dia mengingat apa yang terjadi hari itu. Dia menekan bel pintu beberapa kali lagi dan kemudian mengeluarkan kunci apartemennya sendiri untuk kembali ke rumah. Anda kembali. Suara seorang wanita terdengar di ruang tamu Dong Suebing saat dia membuka pintu. Dong Suebing terkejut. Ah, Bibi Suan, kamu membuatku takut. Saya pikir Anda kembali bekerja di agen surat kabar. Aku akan mulai bekerja besok. Anda terkejut dengan ini. Betapa tidak bergunanya. Saya tidak siap. Kenapa kamu ada di tempatku? Kuyun Suan berdiri di belakang sofa. Dia mengenakan sweter kuning kecil dan memegang setumpuk kaus kaki dan pakaian kotor di tangan kirinya. Aku tidak kembali selama 2 minggu, dan tempatmu berantakan. Aku datang untuk membersihkan untukmu. Apakah Anda baru saja turun dari kereta? Cepat dan ganti baju. Berikan aku semua kaus kaki dan pakaian dalammu yang kotor. Aku akan mencuci untukmu. Dong Suebing menggerutu dalam hatinya. Tidak dibutuhkan. Saya akan mencuci sendiri pakaian saya. Cepat dan lepaskan. Tidak perlu. Kuyun Suan memasang ekspresi tegas di wajahnya dan mengangkat tangannya. Aku akan memukulmu. Apakah Anda akan melepasnya? Dong Suebing terbiasa meminta Bibi Suan mencuci pakaian kotornya untuknya. Namun untuk menyerahkan celana dalam dan kaos kaki yang dikenakannya sekarang membuatnya malu. Rasanya aneh. Tetapi dia ingat bahwa mereka bahkan pernah berciuman sebelumnya dan mengapa dia harus merasa malu tentang ini. Jadi, Dong Suebing pergi ke kamarnya untuk berganti pakaian. Dia melepas long john dan celana dalamnya. Tapi dia masih merasa aneh, dan dia membungkus celana panjangnya di celana sebelum meninggalkan ruangan dan menyerahkannya kepada Bibi Suan. Di mana kaus kakimu, Erem? Dibungkus dengan long johns. Kuyun Suan memutar matanya dan membuka long johns. Dia menggunakan ujung jarinya untuk mengambil kaus kaki dan pakaian dalam Dong Suebing yang kotor. Itu bau. Kamu sangat kotor. Dong Suebing merasa malu. Itu terlalu merusak citranya. Baik, pergi dan menonton TV. Aku akan mencuci pakaianmu untukmu. Kuyun Suan berjalan ke kamar mandi dengan setumpuk pakaian kotor. Dong Suebing melihat ke belakang seksi Kuyun Suan. Dia telah merencanakan untuk memberinya pelukan atau ciuman ketika dia kembali untuk menunjukkan betapa dia merindukannya. Tapi rencananya terganggu. Tanganmu terluka. Apakah lukamu akan basah? Mengapa saya tidak mencuci pakaian sendiri? Bibi Suan berkata dari dalam kamar mandi. Tidak ada luka terbuka. Jadi, tidak apa-apa. Dong Suebing bosan. Dia ingin mengobrol dengan Bibi Suan. Dia memperhatikan bahwa Bibi Suan tidak pernah menyebutkan apapun tentang dia menyentuh kakinya dan menciumnya. Dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Dong Suebing tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia berjalan ke kamar mandi dan melihat ke dalam. Bibi Suan, aku perlu menggunakan toilet. Oh, masuk kalau begitu. Kuyun Suan menarik tangannya dari ember plastik penuh pakaian kotor yang direndam dalam deterjen. Dong Suebing melihat wastafel. Selain celana dalamnya, ada celana dalam berwarna kulit di sana. Kaus kaki dan kaus kaki Bibi Suan basah kuyup di ember plastik. Penemuan ini membuat Dong Suebing merasa lega.
Ketika seorang wanita bersedia untuk mencampur pakaian interiornya dengan pakaian dalam pria lain di Binatu, itu sangat berarti. Itu dia. Bibi Suan pasti malu menyebutkan apa yang terjadi hari itu. Dong Suebing merasa dia harus mengambil inisiatif dan tidak bisa hanya menunggu Bibi Suan melakukan langkah pertama. Dia mengumpulkan keberaniannya dan melangkah maju untuk memeluk Bibi Suan. Ku Yun Suan segera tersipu, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda meminta pemukulan? Lepaskan saya. Masih ada gelembung di tanganku. Dong Suebing mengabaikannya dan bertanya. Yun Suan, apakah kamu merindukanku? Bruto. Ku Yun Suan menatapnya dengan marah dan mengangkat tangannya. Jika kamu tidak melepaskanku, aku akan menghapus semua gelembung ini di wajahmu. Dong Suebing mendekatkan wajahnya ke arahnya, kalau begitu kamu cium aku, dan aku akan melepaskanmu. Pergi ke neraka, penjahat. Ku Yun Suan memarahi dengan lembut. Dong Suebing memeluk lebih erat. Kalau begitu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ini adalah pertama kalinya Dong Suebing memeluk Ku Yun Suan dari depan. Dia bisa merasakan payudaranya mendorong ke dadanya dan menjadi bersemangat. Tangan kanannya di punggungnya mulai bergerak ke bawah menuju pantatnya. Ku Yun Suan mengangkat tangannya ke udara, berusaha sebaik mungkin untuk tidak membiarkan air sabun menetes ke pakaian Dong Suebing. Bodoh. Berhenti main-main. Aku mulai marah. Kalau begitu, kamu cium aku dulu. Tidak, kami pernah berciuman sebelumnya. Terakhir kali, kamu yang tiba-tiba memeluk kepalaku dan menciumku. Wajahku Yun Suan menjadi lebih merah. Dia menggunakan sikunya untuk mendorong Dong Suebing, jangan katakan itu. Anda tidak diizinkan untuk membicarakannya. Aku akan berhenti jika kamu menciumku. Kamu membuatku gila. Ku Yun Suan menatap Dong Suebing dengan marah dan ragu-ragu. Dia menatap wajahnya dan kemudian mencium pipi kanannya. Apakah ini oke? Pergi dan gunakan toilet sekarang. Saya masih perlu mencuci pakaian. Dong Suebing menggelengkan kepalanya. Saya berbicara tentang mencium saya di bibir dan bukan di wajah. Ku Yun Suan memiliki ekspresi marah di wajahnya. Dong Suebing sangat memahami Bibi Suan. Ini bukan ekspresi marahnya yang sebenarnya. Dia mengabaikannya dan terus menyentuhnya. Keduanya berdiri di sana selama beberapa menit. Ku Yun Suan tidak bisa menerima dan memarahinya. Bodoh. Anda hanya menunggu. Aku akan memastikan kamu mendapatkannya dariku. Kepala Ku Yun Suan mendekat dan memberi Dong Suebing ciuman basah di bibirnya. Hahaha. Berhasil. Dong Suebing dengan cepat membuka mulutnya sedikit untuk mencoba dan mencium punggungnya. Tapi Ku Yun Suan tidak bersemangat seperti hari itu. Dia dengan cepat bergerak mundur setelah menyentuh bibirnya dan kemudian dia menciumnya lagi, dan lagi, dan lagi. Ciumannya semakin cepat dan semakin cepat. Dong Suebing tidak bisa mendapatkan ritmenya dan melewatkan beberapa ciumannya. Ini berlanjut selama 2 hingga 3 menit sebelum Dong Suebing dapat menyamai ciumannya. Tiba-tiba, Ku Yun Suan menatap Dong Suebing dengan tajam, dan tangan kirinya meraih punggungnya dan meraih tangan Dong Suebing. Tangannya sudah masuk di bawah celananya, dan jari-jarinya ada di celana dalamnya. Di mana Anda pikir Anda menyentuh? Dong Suebing tersenyum dan menarik tangannya. Saya mau ke toilet. Kamu meminta pemukulan. Di mana rasa hormat Anda kepada orang yang lebih tua? Setelah makan malam, Dong Suebing dan Ku Yun Suan berpegangan tangan dan berdiri di dekat jendela untuk mengagumi bulan. Aku akan mengatakan ini sekali lagi. Anda tidak diperbolehkan memberitahu orang lain. Anda mendengar saya? Ku Yun Suan memasang ekspresi marah saat dia berkata. Jika tidak, aku akan merobek mulutmu. Dong Suebing mengangguk. Kamu penjahat. Kamu hanya tahu cara menggertakku. Ku Yun Suan mengulurkan tangan untuk mencubit wajahnya. Saya harus kembali untuk mengatur catatan saya tentang investigasi pemandu wisata ilegal. Saya harus menyerahkannya besok pagi. Ku Yun Suan melepaskan tangan Dong Suebing dan hendak pergi. Tunggu.
Ketika Dong Suebing mendengar apa yang dia katakan dan melihat memar di tangannya, dia menjadi marah. Di Hangzhou, kamu berjanji untuk memberitahuku segalanya ketika kita kembali. Anda dapat memberitahu saya apa yang terjadi sekarang. Bagaimana Anda menyinggung pemimpin Anda? Siapa pemimpin ini, dan apa yang dia pimpin? Ku Yunsuan menghela nafas. Mari kita bicarakan ini besok. Tidak. Ceritakan semuanya sekarang. Ku Yunsuan duduk di sofa setelah ragu-ragu sejenak. Saya telah menyebutkan kepada Anda tentang orang ini sebelumnya. Dia adalah wakil editor kami. Namanya Gong. Dia bertanggung jawab atas Departemen Reporter. Dong Suebing mengerutkan kening. Dia yang mencoba menjodohkanmu dengan adiknya. Dong Suebing telah bertemu saudara laki-laki orang itu di kaki gedung mereka. Dia masih berdandan dan memegang buket mawar di tangannya ketika mereka bertemu. Iya, itu dia. Saya merasa sangat dirugikan ketika memikirkan hal ini. Saya tidak menyinggung siapapun di tempat kerja. Menghela nafas, sekitar 10 hari sebelumnya, wakil editor Gong mencoba mengajakku makan malam dengan kakaknya dan mencoba menjodohkan kami lagi. Tetapi saya makan malam dengan saudaranya 2 kali sebelumnya dan tidak memiliki perasaan apapun padanya. Jadi, saya menolaknya. Selanjutnya, saya masih perlu makan siang dengan klien hari itu. Ini adalah masalah besar. Tetapi wakil editor Gong tidak mendengarkan. Dia mengatakan saudaranya sedang menunggu saya di pintu masuk dan memaksa saya untuk makan siang dengan saudaranya. Kami berdebat sebentar, dan klien saya terus memanggil saya untuk mendesak saya. Wakil editor Gong menolak untuk melepaskan saya, dan saya menjadi cemas dan berbicara kembali kepadanya. Dong Suebing bertanya, lalu dia memindahkanmu ke Departemen Reporter sebagai staf admin backend. Iya, pasti ada alasannya. Dia tidak bisa menyingkirkanmu dari posisimu begitu saja. Ku Yunsuan menghela nafas lagi. Saya memiliki klien yang diperkenalkan kepada saya oleh wakil editor Gong. Saya meraih kesepakatan dengan klien ini setelah itu. Tetapi banyak karena wakil editor Gong mengatakan sesuatu kepada klien dan klien menarik diri dari kesepakatan. Dia bahkan mengeluh kepada agen surat kabar tentang saya. Dia mengklaim bahwa saya tidak serius dalam pekerjaan saya dan memiliki sikap yang buruk. Bagaimana ini mungkin? Saya memperlakukan semua pelanggan saya dengan baik. Bagaimana mungkin aku menganiaya dia? Ini pasti perbuatan wakil editor Gong, dan dia menggunakan ini dan meminta maaf untuk menurunkan saya. Bajingan **care. Dong Suebing sangat marah dan menggebrak meja. Tuduhan lagi. Ini tuduhan lagi. Ku Yunsuan memberi Dong Suebing cubitan ringan di punggung tangannya. Berhenti bersumpah. Menjadi lebih beradab. Apa alasan dia melakukan itu? Membalasmu. Mungkin dia terlalu khawatir dengan masa depan adiknya. Dia tampaknya bertekad untuk menjebak kita. Itu sebabnya dia menggunakan otoritasnya untuk memaksaku. Dia datang kepada saya sekali dan mengatakan kepada saya bahwa jika saya setuju untuk menjadi pacar adik laki-lakinya, dia akan memindahkan saya kembali ke Departemen Periklanan. Aku menolaknya di tempat. Saya mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin antara saudaranya dan saya. Lalu, penyelidikan rahasia di Hangzhou masuk. Pada dasarnya, kantor surat kabar kami tidak melaporkan semua berita di luar Beijing, kecuali jika itu adalah kasus besar. Kami tidak mengirim orang ke lapangan untuk melakukan penyelidikan rahasia. Tapi penyelidikan penyamaran terhadap pemandu wisata ilegal ini sepertinya menargetkan saya. Dong Suebing dengan marah berkata, dia menyalahgunakan kekuatannya. Mengancam bawahannya. Dia pikir dia siapa? Dia memiliki reputasi buruk di agen surat kabar kami. Dia dikenal sebagai orang yang picik di sini. Tapi tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Dia memiliki koneksi dengan seseorang di atas. Apa yang akan kamu lakukan? Dalam perjalanan kembali ke Beijing, saya berpikir untuk mengundurkan diri jika saya tidak tahan lagi.
Tidak apa-apa jika dia menargetkanku sendirian. Aku bisa menanggungnya. Tapi kau juga tahu dari insiden Hangzhou, wakil editor Gong juga telah menempatkan Cao Ping dalam bahaya denganku. Dia mengirim kami ke tempat yang begitu jauh. Adalah salahku bahwa aku menyeret Cao Ping bersamaku. Saya merasa benar-benar. Dong Suebing berteriak, ini terlalu berlebihan. Menghela nafas. Ambil satu langkah pada satu waktu. Jika dia ingin mengirim saya ke provinsi lain-lain kali, saya akan mengundurkan diri saja. Dong Suebing ingat rasa sakit ketika dia melihat Bibi Xuan diseret oleh rambutnya. Dia sangat marah ketika dia memikirkannya. Sekarang, Dong Suebing menemukan penyebab semua ini. Wakil editor Gong bajingan ini adalah pelakunya. Bajingan, Anda ingin suan-suan saya dengan saudara Anda yang tidak berguna itu. Anda membuat seseorang menuduhnya melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Anda bahkan mengirim Bibi Xuan dalam misi berbahaya seperti itu. Brengsek, Anda pikir Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Cincin, cincin, cincin. Telepon Bibi Xuan berdering. Ku Yun Xuan melihat teleponnya dan mengerutkan kening saat dia menjawab, "Halo, editor Gong." Dong Suebing segera mendekatkan kepalanya ke ponselnya. Dia bisa mendengar suara pria paruh baya, kakakku ada di luar rumahmu. Jika Anda berada di luar, segera pulang. Wajahku Yun Xuan berubah. Dia ada di luar tempatku. Kenapa dia datang jam segini? Kalian berdua harus mengobrol. Jika kita adalah satu keluarga, segala sesuatu di tempat kerja dapat diatur. Departemen XX memiliki lowongan untuk wakil kepala mereka. Saat itu hampir jam 9 malam. Apa yang harus dibicarakan di malam hari? Sebelum Ku Yun Xuan mengatakan apa-apa, Dong Suebing menyambar telepon, obrolan kepalamu. Anda bajingan. Aku tidak akan melepaskanmu. Kamu tunggu saja. Dong Suebing tidak bisa menahan amarahnya. Bajingan. Dia harus memberi pelajaran pada bajingan ini. Bab 125 membuat kekacauan di kantor koran. Pagi selanjutnya, Guru Sun dari lelang Han Hai menelepon Dong Suebing, memberitahunya bahwa kalung mutiara telah dipasang kembali. Mereka akan memamerkan kalung itu di pagi hari. Dia bertanya apakah Dong Suebing ingin pergi ke tempat mereka untuk melihatnya. Lelang berikutnya tidak dianggap sebagai acara kecil. Acara-acara kecil itu tidak akan memamerkan barang-barang itu. Dong Suebing tidak mau pergi. Dia hanya meminta Guru Sun untuk membantunya mendapatkan tiket masuk untuk lelang besok karena dia tidak punya uang untuk mendapatkan tiketnya. Pukul 7.30 pagi. Dong Suebing mandi dan pergi ke unit Ku Yun Xuan. Ku Yun Xuan membawa tasnya dan hendak berangkat kerja. Kupikir kau masih tidur. Kenapa kamu bangun pagi sekali? Dong Suebing menjawab, kemarin aku sudah memberitahumu. Saya akan pergi ke agen surat kabar dengan Anda. Aku ingin melihat apa yang dilakukan si idiot itu. Ku Yun Xuan memasang ekspresi sengit dan berkata, Xiao Bing. Saya akan menyelesaikan ini sendiri. Kamu tinggal di rumah saja. Apa yang bisa kamu selesaikan? Orang itu sudah menyiksamu sampai seperti ini. Apa yang dia inginkan dengan meminta saudaranya untuk datang ke tempatmu begitu larut malam? Ah, apa artinya ini? Datang ke sini untuk mengobrol. Brengsek. Dong Suebing sangat marah. Jika bukan karena kamu menghentikanku tadi malam, aku akan menghajarnya. Bajingan. Dia pikir dia adalah wakil editor dan bisa melakukan apapun yang dia mau. Dia pikir dia siapa? Ku Yun Xuan menatapnya dan berkata, kamu tidak diizinkan pergi ke sana. Dengarkan aku dan tetap di rumah. Setelah berdebat sebentar, Ku Yun Xuan dengan paksa mendorong Dong Suebing ke sofa. Aku akan pergi bekerja sekarang. Paling-paling, saya hanya akan mengundurkan diri dari sana. Anda tidak mengikuti saya untuk bekerja. Dengarkan aku. Tetap di rumah dan menonton TV atau bermain game. Anda sedang istirahat dari pekerjaan. Berhentilah berlarian dan istirahatlah di rumah.
Dia mengomel pada Dong Suebing dan pergi. Tapi Dong Suebing tidak mendengarkannya. Dia meninggalkan rumah 10 menit kemudian. Bibi Suan dituduh, diturunkan pangkatnya, dan dipukuli. Orang Gong itu telah menggertak Bibi Suan yang berharga, dan dia hanya bisa menelan harga dirinya dan mengundurkan diri. Brengsek. Dia ingat adegan Ku Yun Suan diseret oleh rambutnya di Hangzhou dan kemarahannya meningkat lagi. Dia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Dia harus menyelesaikan skor ini. Kantor berita Beijing Times. Karyawan kantor berita, reporter, perlahan berjalan melewati pintu masuk utama. Dong Suebing, yang telah tiba di pintu masuk kantor berita, melihat sekeliling. Dia tidak bodoh untuk masuk begitu saja dan memberi pelajaran pada rekan Gong itu. Dia tahu Bibi Suan pemalu dan tidak ingin banyak orang tahu bahwa wakil editor memaksanya berkencan dengan adiknya. Dong Suebing ada di sini untuk berdiskusi dengan para pemimpin di kantor berita. Dia percaya bahwa harus ada beberapa pemimpin yang masuk akal di lembaga tersebut. Selama mereka menyelidiki kesepakatan iklan yang dibatalkan itu, mereka akan tahu Bibi Suan tidak bersalah dan mengekspos warna sebenarnya dari bajingan itu. Jika ini membuat bajingan itu diturunkan, itu akan lebih baik. Tepat ketika Dong Suebing hendak memasuki kantor berita, dia melihat wajah yang dikenalnya. Pria ini memiliki beberapa kemiripan dengan orang yang mencari Bibi Suan dengan mawar. Tapi pria itu sedikit lebih tua dan memiliki beberapa kerutan di dahinya. Ini pasti wakil editor Gong. Editor Gong. Selamat pagi, editor Gong. Wakil editor Gong tersenyum dan mengangguk kepada orang-orang yang menyambutnya. Dia membawa tas kerjanya dan berjalan cepat ke gedung kantor berita. Dong Suebing mengendalikan amarahnya dan tidak berlari untuk memukulnya. Setelah insiden dengan Zhou Guoan, dia tahu pentingnya mengendalikan emosinya. Mengalahkan orang lain bukanlah solusi terbaik. Itu mungkin membiarkan dia melampiaskan amarahnya, tetapi dia juga akan mendapat masalah. Bagaimanapun, Dong Suebing juga seorang pegawai pemerintah. Tidak apa-apa jika orang ini adalah hooligan di jalanan. Tapi tempat ini adalah kantor berita Beijing Times, sebuah surat kabar di bawah Beijing Daily Group. Beijing Daily Group adalah sebuah unit di bawah Departemen Publisitas Kota Beijing. Inilah mengapa Dong Suebing tidak bisa impulsif. Setelah wakil editor Gong memasuki gedung dan menghilang dari pandangannya, Dong Suebing menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke dalam gedung. Keamanan di pintu melihat Dong Suebing tetapi tidak menghentikannya. Dong Suebing mengira petugas keamanan tercengang oleh aura pejabat pemerintah dan tidak menghentikannya. Tapi sebenarnya, petugas keamanan melihatnya berjalan secara terbuka dan merasa dia harus berada di sini untuk urusan bisnis. Itu sebabnya dia tidak menghentikannya. Kepala Xiao Dong. Seseorang memanggil dari belakang. Mengapa kamu di sini? Dong Suebing berbalik, dan itu adalah Chao Ping. Oh, aku di sini untuk mencari seseorang. Mencari Yun Suan. Tidak, siapa yang kamu cari? Saya bisa menunjukkan jalannya. Chao Ping memiliki kesan yang baik tentang Dong Suebing. Setelah dia tahu Dong Suebing adalah seorang pemimpin dari lembaga pemerintah, dia memanggilnya sebagai kepala Xiao Dong. Dong Suebing masih bertanya-tanya bagaimana cara mencari kantor para pemimpin. Dia menjawab, terima kasih. Saya di sini karena Bibi Suan. Dia menceritakan semuanya padaku kemarin. Dong Suebing melihat Chao Ping terkejut dan dia melanjutkan. Saya di sini untuk berunding dengan para pemimpin Anda. Bisakah Anda memberitahu saya di mana kantor pemimpin redaksi atau kepala divisi Anda? Siapapun akan melakukannya. Chao Ping berkata, aku akan jujur padamu. Yun Suan sudah berbicara dengan petinggi, tetapi tidak ada yang berubah. Saudari Chao, katakan saja padaku. Baik. Di sana, kau lihat gedung 6 lantai berwarna putih itu. Departemen reporter kami ada di lantai 2. Anda pergi ke lantai atas, dan kantor pertama di sebelah kiri Anda setelah keluar dari lift adalah kantor pemimpin redaksi kami.
Tapi percuma meski tahu di mana kantornya. Anda tidak punya janji, dan Anda bukan pegawai kantor berita. Mereka tidak akan membiarkanmu masuk. Memang, Dong Suebing dihentikan oleh penjaga keamanan di lobi lift. Dia harus mendaftar di loket resepsionis dulu. Di meja resepsionis, Dong Suebing memberitahu resepsionis, "Saya di sini untuk bertemu pemimpin redaksi Anda. Apakah kamu punya janji?" "Tidak." "Bagaimana saya memanggil Anda?" "VND." "Bolehkah saya bertanya apa alasan Anda bertemu dengan pemimpin redaksi kami?" "Aku perlu mencerminkan sesuatu padanya." "Apa?" Setelah serangkaian pertanyaan, Dong Suebing masih tidak diizinkan naik ke atas. Resepsionis mengatakan kepadanya bahwa pemimpin redaksi sedang rapat dan tidak punya waktu untuk bertemu dengannya. "Siapa yang Anda coba untuk membodohi?" Dong Suebing hampir meledak, tetapi dia menyuruh dirinya sendiri untuk tenang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengatakan resepsionis itu, "Kalau begitu aku ingin bertemu Ku Yun Suan. Dia dari departemen reporter." Resepsionis membuat panggilan telepon dan kemudian mengangguk ke petugas keamanan yang berdiri di dekat lift. Dong Suebing memasuki lift, dan lift berhenti di lantai 2. Seseorang dari departemen reporter berjalan keluar. Tapi Dong Suebing tetap berada di lift dan menekan lantai 6. Ding! Lift terbuka. Ada konter di lobi lift, dan ada partisi kaca buram yang memisahkan lobi lift dan kantor. Kantor pemimpin redaksi berada di belakang partisi kaca buram. Tanpa kartu akses karyawan kantor berita, tidak ada yang bisa masuk. Pengunjung hanya bisa mendaftar di loket terlebih dahulu. "Tuan, siapa yang Anda cari?" "Saya ingin bertemu pemimpin redaksi Anda." "Apakah kamu punya janji?" Itu adalah serangkaian pertanyaan lain. Pada akhirnya, resepsionis menggunakan alasan pertemuan untuk menolak Dong Suebing. Tepat ketika Dong Suebing ingin bertanya jam berapa pertemuan itu akan berakhir, terdengar bunyi bip. Seorang pria berusia 50-an berjalan keluar dari pintu kaca. Resepsionis melihat pria itu dan menyapanya sebagai pemimpin redaksi. Dia kemudian menunjuk ke Dong Suebing. "Tuan, seseorang di sini mencari Anda." Dia bilang dia ingin mencerminkan sesuatu. Dong Suebing dengan cepat berjalan ke depan. "Selamat pagi. Aku hanya butuh waktumu sebentar. Aku ingin..." Pemimpin redaksi menekan lift dan menyela Dong Suebing. "Bisakah kamu menunggu di sini? Saya akan kembali kepada Anda setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya." Dong Suebing mengerutkan kening tetapi masih setuju. Penantian ini berlangsung selama 2 jam. Hampir jam makan siang ketika pintu lift terbuka dan pemimpin redaksi muncul. "Berengsek, apakah Anda pergi dan bertelur?" Dong Suebing mengendalikan emosinya dan berdiri dari rest area. Dia berkata, "Saya ingin memberi umpan balik tentang tindakan wakil editor Gong agensi Anda." Beberapa waktu lalu, dia bersekongkol dengan klien dan meminta klien itu untuk mengeluh tentang sikap Ku Yun Suan dari divisi periklanan. Wakil editor Gong menggunakan ini sebagai alasan untuk menurunkannya dan memindahkannya ke departemen reporter. Dia bahkan, Dong Suebing merendahkan suaranya dan melanjutkan. Paksa dia untuk menantang adiknya. Ku Yun Suan menolak, dan dia dikirim untuk penyelidikan rahasia yang berbahaya di Hangzhou. "Apakah agensi Anda akan duduk dan tidak melakukan apa-apa tentang ini?" Pemimpin redaksi mengira Dong Suebing ingin memberitahunya sesuatu yang penting. Tetapi ketika dia mendengar tentang ini, dia menjadi kesal. "Saya tidak peduli tentang ini. Anda pergi dan mencari orang-orang yang bertanggung jawab atas ini." "Pemimpin mana yang bertanggung jawab atas ini?" Pemimpin redaksi mengabaikan Dong Suebing dan mengambil amplop coklat dari resepsionis, sebelum memasuki lift lagi. Dong Suebing sangat marah. "Persetan. Aku menunggumu selama 2 jam, dan kau mengabaikanku seperti ini." Dong Suebing menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Saya di sini untuk berunding dengan mereka dan bukan untuk membuat masalah." Bersabarlah dengan itu.
Dong Suebing menenangkan dirinya dan memasuki lift bersama pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi, bahwa wakil redaktur Gong menggunakan wewenangnya untuk mengancam bawahannya. Tidakkah menurut Anda ini tidak benar? Bukankah seharusnya Anda melakukan sesuatu tentang tindakan ini? Anda mungkin tidak tahu, karena wakil editor Gong, Ku Yun Suan dan seorang reporter wanita dikirim ke Hangzhou, dan mereka dipukuli oleh pemandu wisata ilegal. Jika bukan karena saya menyelamatkan mereka, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Pemimpin redaksi mengerutkan kening dan menjawab, ini adalah urusan internal agensi kami. Kami akan menyelesaikan ini sendiri. Anda tidak perlu ikut campur. Tapi seseorang harus melakukan penyelidikan, ding. Lift mencapai lantai 2, dan pemimpin redaksi berjalan keluar menuju departemen laporan. Dong Suebing mencoba yang terbaik untuk bersabar dan mengikutinya. Pemimpin redaksi, kejadian ini, apa yang kalian semua lakukan? Ah! Seorang pria paruh baya berteriak di bagian atas suaranya. Dong Suebing menoleh dan melihat 3 orang berdiri di belakang deretan meja. Salah satunya adalah wakil editor Gong dan 2 lainnya adalah Ku Yun Suan dan Chao Ping. Dong Suebing melihat wakil editor Gong menunjuk Ku Yun Suan di wajahnya, memarahi, mengapa saya mengirim Anda ke Hangzhou? Anda bahkan dapat mengacaukan tugas penyamaran yang begitu sederhana. Kalian berdua dipukuli, dan kameranya dihancurkan. Tidak berguna. Wakil editor Gong hanya memiliki seorang adik laki-laki, dan mereka sangat dekat. Kakaknya berusia 30-an dan bahkan tidak punya pacar. Dia khawatir tentang masa depan saudaranya dan mencoba memperkenalkan Ku Yun Suan kepadanya. Kakaknya tertarik pada Ku Yun Suan setelah bertemu dengannya dan menolak untuk bertemu wanita lain. Wakil redaktur Gong juga turut berbahagia untuk saudaranya dan ingin mereka berdua bersama. Tapi Ku Yun Suan menolak dan bahkan berdebat dengannya. Setelah pertengkaran mereka, Ku Yun Suan tidak menjawab panggilan saudaranya. Tindakan ini membuat wakil editor Gong kesal dan ditambah dengan keinginan adiknya untuk berkencan dengan Ku Yun Suan, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekerasan. Dia menurunkan Ku Yun Suan dan mengirimnya keluar untuk sebuah tugas. Dia hanya ingin memberinya pelajaran. Tapi panggilan telepon tadi malam, dia tahu Ku Yun Suan masih menolak untuk menyerah. Ada juga seorang pria yang memarahinya melalui telepon. Kakaknya juga kembali untuk mengadu padanya. Sekarang, wakil editor Gong sangat marah. Menggerutu. Gaji saudara laki-lakiku beberapa kali lipat darimu, dan itu keberuntunganmu baginya untuk menyukaimu. Anda masih berani menolaknya. Bagus. Saya akan memastikan Anda tidak akan dapat bekerja dengan tenang di sini. Ku Yun Suan menarik wajah panjang. Wakil editor Gong, kami juga tidak ingin dipukuli atau direbut kamera kami. Tapi itu adalah kecelakaan. Tidak ada yang bisa mengharapkan itu. Inilah resiko menjadi seorang reporter. Selanjutnya, saya dari divisi periklanan. Saya pernah bekerja di sana selama 4 tahun. Bagaimana Anda bisa mengharapkan saya menjadi reporter top dalam semalam? Saya pikir Anda telah melebih-lebihkan kemampuan saya. Wakil editor Gong menjadi lebih marah setelah Ku Yun Suan berbicara kembali padanya. Kamu tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik di divisi periklanan, dan kamu juga tidak bisa melakukan pekerjaan reporter dengan baik. Bagus. Karena kamu tidak pandai dalam hal apapun. Kamu tahu cara mengoperasikan lift. Apa kamu tahu bagaimana caranya? Besar. Operator lift itu telah mengundurkan diri minggu lalu. Kamu akan menjadi pengganti sementaranya. Wakil editor Gong hanya bisa menurunkan Ku Yun Suan ke peringkat terendah di kantor. Dia tidak bisa memindahkannya untuk mengoperasikan lift. Tapi dia masih bisa menggunakan alasan penggantian sementara untuk memindahkannya. Mengoperasikan lift. Wajah Ku Yun Suan berubah. Pemimpin redaksi mengerutkan kening dan berteriak, diam. Wakil editor Gong berbalik dan melihat pemimpin redaksi. Dia menjelaskan, kepala editor, Ku Yun Suan ini memiliki sikap kerja yang buruk.
Dia baru saja kembali dari tugas dari Provinsi Zhejiang dan bahkan tidak memiliki fotonya. Bersabarlah dengan itu. Dong Suebing mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Dia menoleh ke pemimpin redaksi, Anda telah melihat semuanya, kan? Dia mencoba untuk memindahkan seseorang yang telah bekerja selama 4 tahun di agensi untuk mengoperasikan lift. Bukankah ini menyalahgunakan wewenangnya? Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi wakil editor? Xiao Bing, Ku Yun Xuan panik. Wakil editor Gong tercengang. Dia mengenali suara ini. Pria itulah yang memarahinya melalui telepon. Wajahnya menjadi hitam dan berteriak, "Siapa kamu? Orang luar tidak diperbolehkan berada di sini. Keluar." Dong Suebing memandang editor Koki, kepala editor. Kita harus masuk akal. Dia terus menyalahgunakan wewenangnya, cukup. Pemimpin redaksi menoleh ke seseorang di sisinya, panggil keamanan untuk mengusirnya. Pembuat masalah. Beritahu resepsionis di bawah untuk berhenti membiarkan orang seperti ini masuk. Wakil editor Gong melirik Dong Suebing dengan dingin dan berpikir sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Siapa Anda untuk datang dan membuat masalah di sini? Dong Suebing telah menoleransi semua ini sampai sekarang. Dia tidak tahan lagi. Hati-hati dengan konsekuensinya. Persetan dengan konsekuensinya. Menabrak. Dong Suebing yang marah menendang meja kosong di depannya. Sialan. Anda ingin mengusir saya. Jika kalian semua tidak memberiku jawaban hari ini, aku tidak akan pergi. Semua orang di kantor terkejut. Semua orang di departemen reporter berbalik dan menatap Dong Suebing. Pemimpin redaksi tidak menyangka orang ini akan bertindak seperti ini dan tercengang. Dong Suebing melihat pemimpin redaksi menatapnya, dan dia memarahi, "Apa yang kamu lihat? Kamu terus saja memintaku untuk menunggu. Apakah Anda tahu berapa lama saya menunggu? Aku sudah menunggumu selama 2 jam di lantai 6. Saya telah menoleransi Anda selama 2 jam. Saya memanggil Anda pemimpin redaksi, dan Anda pikir Anda adalah seseorang. Anda menolak untuk terlibat dengan segalanya dan hanya tahu bagaimana menyingkirkan saya. Bagaimana Anda sampai ke posisi ini? Omong kosong." Wajah pemimpin redaksi berubah menjadi hijau dan berteriak, "Panggil keamanan." Dong Suebing menunjuk pelaku utama, wakil editor Gong. "Anda, bajingan tua. Mintalah saudaramu untuk melihat dirinya di cermin dan lihat apakah dia cukup baik untuk Bibi Suanku. Anda menggunakan otoritas Anda untuk menekan Bibi Suan saya. Karena investigasi penyamaran konyolmu, dia dipukuli. Persetan, Anda masih meminta klien untuk menjebaknya. Kamu benar-benar berani." Semua orang di bagian reporter saling memandang. Mereka tidak tahu tentang semua ini. Wakil editor Gong menjadi pucat, "Berhenti bicara omong kosong di sini. Keluar." Ku Yun Xuan khawatir hal-hal akan menjadi tidak terkendali, dan dengan cepat pergi untuk menghentikan Dong Suebing, Xiao Bing. Dong Suebing terlalu marah untuk mendengarkannya. "Bibi Suan, jangan hentikan aku. Saya harus menjelaskan semuanya hari ini. Bagaimana mereka bisa menyalahgunakan otoritas mereka seperti ini?" Pintu lift terbuka, dan 2 penjaga keamanan berlari. Wakil editor Gong menunjuk Dong Suebing, "Ini dia. Keluarkan dia dari sini." "Iya. Hubungi polisi juga." Kedua penjaga keamanan bergegas ke depan. "Aku akan melihat siapa yang berani menyentuhku." Dong Suebing merogoh sakunya dan mengeluarkan kartu kerjanya dan melemparkannya ke meja di depannya. Izin kerjanya tidak menyebutkan keamanan negara. Hanya ada logo polisi dan kata polisi di atasnya. Dong Suebing juga tahu apa yang dia lakukan tidak benar. Dia juga tidak ingin memberitahu orang lain di unit mana dia bekerja. Dengan logo polisi, pikiran pertama semua orang adalah Biro Keamanan Publik. Kedua satpam itu berhenti ketika mereka melihat kartu identitas Dong Suebing. Mereka memandang wakil editor Gong. Mereka tidak mau dituntut karena menyerang seorang petugas polisi.
Dong Suebing dengan marah menunjuk wakil editor Gong, jangan berpikir bahwa Anda adalah wakil editor dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jangan berpikir kamu dekat dengan para pemimpin di agensi dan tidak ada yang bisa menyentuhmu. Dong Suebing juga tidak ingin semuanya menjadi seperti ini. Tapi orang-orang ini terlalu banyak. Ku Yun Suan tidak membuat kesalahan di tempat kerja. Dia harus mendapatkan jawaban dari mereka. Tentu saja, Dong Suebing tidak membiarkan amarahnya menutupi pikirannya. Jika ini adalah tempat yang berbeda, dia tidak akan berani meledak juga. Karena ini adalah agen surat kabar dan berada di bawah Departemen Publisitas China. Xie Huilan, yang berutang budi padanya, menyuruhnya meneleponnya jika dia membutuhkan bantuan. Dia adalah pemimpin di Departemen Publisitas China. Bagus. Tidak ada seorang pun di agensi ini yang ingin mengganggu ini atau memberi saya jawaban. Baik, maka saya akan memberi Anda semua jawaban. Dong Suebing mengeluarkan ponselnya dan menelepon Xie Huilan. Bab 126 Hentikan publikasi untuk restrukturisasi. Anda ingin memberi kami jawaban. Bagaimana Anda akan melakukannya? Apa jawaban yang Anda berikan kepada kami? Apa lelucon? Pemimpin redaksi dan wakil editor Gong memandang Dong Suebing. Mereka ingin melihat siapa yang dia panggil. Biro Keamanan Publik. Biro Keamanan Publik tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Kecuali Anda menelepon grup harian Beijing. Mereka adalah atasan langsung mereka. Memanggil departemen lain tidak ada gunanya. Semua reporter di kantor memandang Dong Suebing seolah-olah dia adalah lelucon. Mereka sedang menikmati pertunjukan ini. Ini adalah pertama kalinya seseorang datang ke kantor berita mereka untuk membuat masalah. Di bawah pengawasan semua orang, Dong Suebing sedang menunggu pihak lain untuk menjawab panggilannya. Cincin, cincin, cincin. Ku Yuk Suan tersentuh melihat Dong Suebing datang untuk mendapatkan keadilan baginya. Tapi dia juga khawatir dia akan mendapat masalah. Dia dengan cepat berkata, Xiao Bing, kembalilah bersamaku. Saya sudah menyiapkan surat pengunduran diri saya. Saya akan berhenti dari pekerjaan ini. Apa masalahnya? Ayo, ayo pergi. Chao Ping juga memberi isyarat mata kepada Dong Suebing. Dia menyuruhnya berhenti. Keduanya merasa Dong Suebing tidak memiliki koneksi yang dapat mempengaruhi kantor berita Beijing Times. Mereka takut dia akan mendapat masalah. Dong Suebing menolak untuk mendengarkan. Biarkan aku yang menangani ini. Jangan ikut campur. Panggilan berhasil. Halo, Xiao Dong. Ini aku. Dong Suebing dengan cepat berkata, saya butuh bantuan Anda di sini. Oh, tunggu sebentar. Dong Suebing dapat mendengar Xie Huilan berbicara dengan seseorang. Tidak perlu untuk itu. Suruh mereka pergi ke pertemuan dulu. Aku akan pergi nanti. Xiao Dong, ceritakan apa yang terjadi. Dong Suebing tahu dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Dia berjalan ke sudut yang tenang dan berkata dengan lembut, saya punya teman yang bekerja di agen surat kabar. Beberapa waktu yang lalu, pemimpinnya ingin menjodohkannya dengan saudara laki-lakinya. Tapi teman saya menolak, dan pemimpin itu membalas dendam padanya. Pemimpin itu meminta klien untuk menjebak teman saya dan kemudian menurunkannya dari pemimpin tim di divisi periklanan menjadi staf backend di departemen reporter. Dia bahkan mengirimnya pada penyelidikan rahasia berbahaya pada pemandu wisata ilegal di Zhejiang. Karena penyelidikan ini, teman saya dipukuli oleh pemandu wisata ilegal itu. Sekarang, orang itu masih ingin mengirim teman saya untuk mengoperasikan lift. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Saya sekarang di agen surat kabar untuk berunding dengan pemimpin mereka, tetapi pemimpin redaksi itu mengabaikan keluhan saya. Dia menutup mata terhadap semua ini, dan agen surat kabar yang mana? Kantor berita Beijing Times. Siapa nama pemimpin itu? Dong Suebing menutup telepon dan bertanya pada Bibi Suan. Siapa nama lengkap orang Gong itu? Ku Yun Suan ragu-ragu dan berkata, Gong Wei.
Dong Suebing kemudian berjalan menjauh dari yang lain, dan tidak ada yang bisa mendengar apa yang dia katakan dan dengan siapa dia berbicara. Namanya Gong Wei. Dong Suebing juga tidak ingin mengganggu Xie Huilan. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Saudari Xie, masalah ini. Baik, saya mendapatkan seluruh gambar. Pemimpin redaksi mereka ada di sana. Bisakah Anda memberikan telepon kepadanya? Dong Suebing mengiyakan dan berjalan ke pemimpin redaksi untuk memberikan telepon padanya. Jawab ini. Kepala kantor surat kabar tahu tentang keributan di departemen reporter, dan pemimpin redaksi menjelaskan kepada kepala melalui telepon. Dia melihat Dong Suebing memberikan teleponnya dan menjawab tanpa berpikir, saya tidak menjawabnya. Dia mengira Dong Suebing telah pergi menemui pemimpin Biro Keamanan Publiknya. Tapi keamanan publik tidak ada hubungannya dengan agen surat kabarnya. Dia tidak perlu memberikan wajah apapun kepada para pemimpin Biro Keamanan Publik. Gong Wei memandang Dong Suebing dengan seringai di wajahnya. Dong Suebing mengangkat bahu dan berkata di telepon. Saudari Xie, dia menolak untuk menjawab. Xie Huilan, di jalur lain, berhenti selama beberapa detik sebelum berkata, saya tahu. Tuh, garis itu dipotong. Dong Suebing tercengang. Apa yang dia maksud dengan dia tahu? Dia masih belum memberitahu saya apa yang akan dia lakukan. Mengapa dia menutup telepon? Masalah ini terlalu merepotkan untuk dia tangani. Tidak seharusnya. Bahkan jika dia tidak memiliki otoritas apapun, dia juga dari Departemen Publisitas Partai Komunis Tiongkok. Departemen Publisitas Partai Komunis Tiongkok adalah departemen yang mengawasi grup harian Beijing. Ini seharusnya tidak merepotkan baginya. Setelah berpikir sejenak, Dong Suebing menyimpan ponselnya. Ku Yunxuan bertanya, Xiao Bing, siapa yang kamu panggil? Seorang teman. Pemimpin redaksi selesai melapor kepada kepala agensi, dan wakil editor Gong berteriak kepada dua penjaga keamanan. Apa yang kamu tunggu? Usir dia keluar. Pemimpin redaksi juga melambaikan tangannya, keluarkan dia dari sini. Jangan biarkan dia membuat gangguan lagi di sini. Kedua penjaga keamanan mendengar perintah dari pemimpin mereka. Mereka ragu-ragu sejenak dan melihat logo polisi di kartu identitas Dong Suebing. Tapi mereka masih bergerak mendekati Dong Suebing secara perlahan. Wartawan lainnya sedikit kecewa karena pertunjukan itu berakhir. Wakil editor Gong menunjuk Ku Yunxuan. Kau yang membawanya ke sini. Menendang meja. Menghancurkan properti agensi kita. Mengganggu pekerjaan kita di sini. Memarahi para pemimpin. Bagus. Ku Yunxuan, kamu sangat mampu. Saya tidak akan menyelesaikan semua skor ini dengan orang itu. Saya akan menyelesaikan semua ini dengan Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan, tepat ketika Gong Wei memarahi tanpa henti dan dua penjaga keamanan mencoba membawa Dong Suebing keluar, seorang pemuda berlari keluar dari lift. Kepala editor, kami dalam masalah. Pemimpin redaksi mengerutkan kening. Untuk apa panik? Ceritakan apa yang terjadi. Pria muda itu terengah-engah dan berkata, ada panggilan telepon ke kantor Anda sebelumnya. Anda tidak ada, jadi saya menjawab untuk Anda. Para petinggi telah mengeluarkan perintah. Dengan segera, agen surat kabar kami akan menghentikan publikasi untuk restrukturisasi. Apa? Semua orang tercengang. Pemimpin redaksi dan Gong Wei terkejut. Mereka tidak peduli dengan Dong Suebing dan dengan cepat mengeluarkan ponsel mereka untuk menelepon. Segera, seluruh agen surat kabar tahu tentang perintah itu. Semua orang yang mendengar perintah itu terkejut. Hentikan publikasi. Mengapa? Restrukturisasi. Mereka telah direstrukturisasi di masa lalu. Tapi, menghentikan publikasi untuk restrukturisasi. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar perintah seperti itu. Selain itu, pesanan dimulai dengan efek langsung. Itu berarti mereka harus menghentikan publikasi lebih dari 1 hari. Mungkin 1 minggu atau bahkan 1 bulan. Bagaimana ini bisa terjadi?
Itu berarti semua orang di agensi akan kehilangan pekerjaan selama sebulan. Departemen lain dari agensi mungkin tidak tahu alasannya, tetapi orang-orang di departemen reporter menoleh untuk melihat Dong Suebing setelah mereka mengatasi keterkejutan. Ku Yunsuan juga linglung. Dia bertanya, Xiao Bing, ini. Anda adalah orang di balik ini. Pemimpin redaksi dan Gong Wei tidak memikirkan Dong Suebing. Tetapi ketika mereka mendengar Ku Yunsuan, mereka menoleh untuk melihat Dong Suebing. Dong Suebing juga terkejut. Brengsek, hentikan publikasi. Apakah dia harus begitu kejam? Dia hanya ingin meminta Si Huilan untuk menekan para pemimpin di agensi dan menyelesaikan masalahnya. Tapi menghentikan publikasi terlalu berlebihan. Ini, apakah perbuatan Si Huilan? Beijing Times mungkin bukan surat kabar besar, tapi itu masih surat kabar dengan kata Beijing di namanya. Ini adalah kata dengan berat. Dia bisa saja meminta mereka untuk menghentikan publikasi begitu saja. Minta restrukturisasi tanpa alasan. Dong Suebing terkejut, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia berpura-pura tahu apa yang sedang terjadi. Pemimpin redaksi tidak percaya Dong Suebing lah yang menyebabkan ini terjadi. Itu karena semuanya terjadi terlalu cepat. Itu hanya beberapa menit setelah Dong Suebing menutup telepon. Bahkan jika Dong Suebing telah pergi ke para pemimpin di Departemen Publisitas Kota, juga tidak mungkin untuk mengeluarkan perintah begitu cepat. Mengeluarkan perintah seperti ini tanpa diskusi atau persetujuan. Siapa yang berwenang memerintahkan mereka untuk menghentikan publikasi? Tidak ada. Tidak ada yang berani memberi perintah seperti itu. Tidak ada yang bisa mengambil tanggung jawab ini. Pemimpin redaksi segera memanggil seorang pemimpin dari departemen lain. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Dia bahkan tidak tahu tentang perintah penghentian publikasi. Itu dia. Pemimpin redaksi merasa lega. Pasti sekretarisnya yang salah dengar, atau seseorang menyamar sebagai pemimpin dari departemen publisitas. Hentikan publikasi. Hahaha. Bagaimana ini mungkin? Namun beberapa detik kemudian, telepon pemimpin redaksi berdering. Itu nomor dari Departemen Publisitas Kota. Pemimpin redaksi berhenti selama beberapa detik dan menjawab, Direktur Yan. Direktur Yan, di ujung telepon, mulai memarahi, apa yang Anda lakukan Beijing Times? Ah, apa yang kalian semua lakukan? Bang, bang, bang. Itu adalah suara Direktur Yan yang menggedor meja. Seorang pemimpin dari Departemen Publisitas Pusat menelepon kami untuk mengeluh tentang agen surat kabar Anda. Penelepon secara khusus menyebut Anda dan seseorang dengan nama Gong Wei. Anda semua benar-benar membuat kami bangga. Sekarang, seluruh departemen mengenal kalian berdua. Ah, Departemen Publisitas Pusat, pemimpin redaksi segera menjadi pucat. Direktur Yan, ini. Karena Direktur Yan berteriak sekuat tenaga, Gong Wei mendengar semuanya. Dia hampir mengotori celananya. Seorang pemimpin dari Departemen Publisitas Pusat secara khusus mengeluh tentang dia. Ya Tuhan. Direktur Yan berteriak, saya tidak peduli apa yang terjadi. Saya tidak ingin tahu siapa yang membuat Anda semua tersinggung. Saya ingin Anda menyelesaikan ini segera. Jika pesanan tidak ditarik kembali pada siang hari, Anda dan Gong Wei itu akan mengemasi tas Anda dan pergi. Dia menutup telepon. Pemimpin redaksi dan Gong Wei menatap telepon dengan bingung. Mereka tidak menyangka insiden ini akan meledak seperti ini. Sekarang, bahkan jika kedua orang ini idiot, mereka juga tahu bahwa pemuda inilah yang menyebabkan agensi surat kabar menghentikan publikasi. Orang-orang lain di kantor melihat pemimpin redaksi dan ekspresi wajah Gong Wei mereka dan kemudian menatap Dong Suebing. Pemuda ini hanya menelepon, dan seluruh agensi harus menghentikan publikasi. Seberapa berpengaruh koneksinya? Mereka ingat apa yang dikatakan Dong Suebing sebelum panggilan teleponnya. Jika kalian semua tidak memberi saya jawaban, maka saya akan memberi Anda semua jawaban. Semua orang menyadari bahwa Dong Suebing tidak membual ketika dia mengatakan ini.
Pemimpin redaksi langsung menyesal. Kejadian ini tidak ada hubungannya dengan dia. Itu semua disebabkan oleh Gong Wei. Hanya karena dia memilih untuk mengabaikan ini, dia terseret ke dalam kekacauan ini. Apa ini? Dia sedang berpikir bagaimana menenangkan Dong Suebing. Tapi ada terlalu banyak karyawan yang hadir. Dia tidak mau kehilangan muka di depan mereka. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan berdiri di sana menatap Dong Suebing. Tiba-tiba pintu lift terbuka, dan kepala kantor berita keluar. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Pemimpin redaksi menghela nafas dan berjalan untuk menjelaskan kepada kepala. Wajah kepala agensi menjadi lebih gelap saat dia mendengarkan pemimpin redaksi. Dia sangat marah dan menunjuk Gong Wei tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dong Suebing melirik beberapa pemimpin agensi dan berkata dengan dingin, "Saya juga ingin menyelesaikan ini secara damai. Tapi sejak saya tiba di pagi hari, tidak ada yang mau mendengarkan saya. Anda semua hanya tahu bagaimana menggunakan otoritas Anda untuk menyingkirkan saya. Bagus. Sekarang, bisakah kalian menyelesaikan masalah ini untukku?" Pada awalnya, Dong Suebing merasa mungkin terlalu sombong untuk membuat agensi surat kabar ini menghentikan publikasi. Tetapi setelah berpikir sejenak, merekalah yang tidak masuk akal terlebih dahulu. Mengapa Dong Suebing harus bersikap masuk akal dengan mereka? Jika perintah ini tidak masuk, tidak ada yang mau repot-repot mendengarkannya. Kepala agensi memandang Dong Suebing. Dia tahu bahwa para petinggi tidak benar-benar ingin membiarkan agensi menghentikan publikasi. Mereka hanya ingin memperingatkan agensi bahwa jika mereka tidak menyelesaikan masalah ini, agensi mungkin harus menghentikan publikasi. Inilah mengapa kepala agensi panik. Dia memaksakan senyum, "Hai, bisakah kita berbicara secara pribadi di kantor saya? Kami akan memastikan bahwa kami akan menyelidiki semua keluhan Anda dan memberi Anda jawaban." Dong Suebing juga tidak ingin membuat Ku Yun Suan dipermalukan di depan banyak orang. Dia mengangguk dan mengikuti kepala agensi. Ku Yun Suan mengikuti di belakang dan bertanya dengan lembut, "Xiao Bing, apakah surat kabar itu benar-benar akan berhenti terbit? Siapa yang kamu panggil?" Dong Suebing berbalik dan menjawab, "Seorang pemimpin dari Departemen Publisitas Pusat. Dia berutang budi padaku di masa lalu." Kantor pusat agensi. Gong Wei tahu dia dalam masalah besar. Pada saat yang sama, dia merasa dirugikan. Dia hanya memindahkan wanita jalang itu ke departemen lain. Apa masalahnya? Dia tidak bisa mengerti mengapa Dong Suebing akan mendapatkan seorang pemimpin dari Departemen Publisitas Pusat untuk membantunya atas masalah kecil seperti itu. Ini belum semuanya. Pemimpin bahkan memerintahkan penangguhan agensi mereka. Semua ini hanya untuk membalasnya dan menginginkan jawaban. Gong Wei percaya bahwa Dong Suebing menginginkan lebih. Jadi, dia mencoba bertindak cerdas dan berkata, "Saya mungkin telah mengabaikan pekerjaan Ku Yun Suan. Kepala, saya sarankan mentransfer Ku Yun Suan kembali ke divisi periklanan. Ada lowongan untuk wakil kepala di sana." Kepala agensi memandang Dong Suebing. Tapi Dong Suebing segera meledak, kayu. "Mengabaikan. Anda benar-benar tahu bagaimana menghindari tanggung jawab. Saya memberitahu Anda semua sekarang. Saya di sini hari ini bukan untuk meminta promosi untuk Bibi Suan. Saya di sini untuk bernalar dengan Anda semua. Anda pikir para pemimpin memiliki hak dan bawahan Anda tidak memiliki hak asasi manusia? Mari kita selesaikan skor kita satu persatu. Berkolaborasi dengan klien untuk menuduh Bibi Suan, memindahkannya ke departemen lain sebagai staf pendukung, mengganggunya di tempat kerja, dan memaksanya berkencan dengan saudara laki-laki Gong Wei. Jika tidak ada dari Anda yang bisa memberi saya penjelasan yang baik, baiklah. Saya juga tidak terburu-buru. Bibi Suan, ayo pergi." Dong Suebing menarik Ku Yun Suan dan hendak berjalan keluar. Pemimpin redaksi panik.
Jangan, tunggu sebentar, kepala agensi menggebrak meja dengan marah dan menunjuk Gong Wei. Hal seperti ini telah terjadi. Kenapa saya tidak diberitahu? Tidak yakin apakah dia berpura-pura atau benar-benar tidak sadar. Gong Wei mencoba menjelaskan dirinya sendiri, kepala, itu bukan. Dong Suebing tidak ingin membuang waktu lagi. Aku hanya punya beberapa permintaan. Nomor 1. Gong Wei harus meminta maaf kepada Bibi Xuan. Nomor 2. Ia harus diturunkan dari jabatannya sebagai wakil redaktur. Nomor 3. Saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan di masa depan, tetapi mulai hari ini dan seterusnya, saya ingin dia bekerja sebagai petugas lift selama seminggu. Ketiga tuntutan itu harus dipenuhi. Dong Suebing berada di atas angin sekarang. Xie Huilan telah membantunya mengatur semua ini, dan dia tidak bisa melepaskannya begitu saja. Menurunkan, mengoperasikan lift. Wajah Gong Wei berubah, kepala. Dia ingin membunuh Dong Suebing di tempat. Ini terlalu memalukan. Kepala mengerutkan kening. Anak muda, aku bisa mengerti perasaanmu sekarang. Tapi kami masih belum menyelidiki insiden ini secara menyeluruh, dan saya belum bisa mengambil keputusan sekarang. Bagaimana dengan ini? Jika wakil editor benar-benar ada hubungannya dengan pemindahan Ku Yun Xuan dan memaksanya berkencan dengan saudaranya, saya berjanji akan menurunkannya. Berapa lama penyelidikan ini akan selesai? Anda ingin menyeret ini keluar? Tidak masalah dengan saya. Kami akan kembali dulu. Hubungi saya ketika Anda mendapatkan bukti. Kepala agensi tidak menyangka bahwa emosi Dong Suebing begitu busuk. Anak muda, kami juga memiliki kesulitan. Saya tidak bisa begitu saja menurunkan wakil editor tanpa bukti. Saya tidak memiliki wewenang ini. Saya masih perlu melaporkan ini ke atasan. Selanjutnya, untuk memintanya mengoperasikan lift, sekarang Anda memberitahu saya tentang bukti. Ketika Gong Wei menuduh Bibi Xuan, apa yang kalian semua lakukan? Ketika Bibi Xuan mengeluh kepada kalian semua, mengapa kalian semua tidak menyelidiki dan mendapatkan bukti? Berhentilah mengolok-olok saya. Dong Suebing menunjukkan 3 jari. Saya hanya punya 3 tuntutan, dan tidak ada negosiasi. Katakan saja apakah kalian semua setuju atau tidak. Ku Yun Xuan tergerak. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan membiarkan Dong Suebing menangani semuanya. Kepala badan mengalami sakit kepala. Mengapa dia harus menghadapi seseorang yang begitu tidak masuk akal? Dia menggosok pangkal hidungnya dan melirik pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi sedang terburu-buru untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan tidak punya waktu untuk peduli dengan Gong Wei. Dia berkedip dan mengangguk. Gong Wei panik, kepala. Ketua. Kepala agensi menghela nafas dan melihat arlojinya. Dia tidak punya banyak waktu dari siang, waktu ketika makalah mereka diterbitkan. Jika dia tidak bisa menyelesaikan ini sesegera mungkin dan pemimpin di Departemen Publisitas Pusat itu marah, dia mungkin juga akan terseret dan kehilangan posisinya. Kepala badan memikirkan hal ini dan membuat keputusan. Baik, Ku Yun Xuan akan melanjutkan posisinya sebelumnya dan dipindahkan kembali ke divisi periklanan. Wakil editor Gong akan dicopot dari posisinya. Sebelum pengaturan pekerjaan berikutnya keluar, dia akan mengoperasikan lift. Kepala kemudian menoleh ke Gong Wei, minta maaf kepada ketua timku sekarang. Kepala, saya benar-benar tidak menyalahgunakan otoritas saya. Kepala agensi menatapnya. Percepat, Anda bertanggung jawab atas semua kekacauan ini, dan Anda masih tidak mau bertanggung jawab. Gong Wei menyerah. Dia tahu ini sudah berakhir untuknya. Dia ingin membuang surat pengunduran dirinya dan pergi begitu saja. Dia memiliki pengalaman menjadi wakil editor di Beijing Times dan seharusnya bisa mendapatkan pekerjaan di agensi surat kabar lain. Tapi dia tahu jika dia tidak menyelesaikannya hari ini, pemimpin dari Departemen Publisitas Pusat tidak akan melepaskannya. Dia tidak akan bisa bertahan hidup di tempat kerja manapun. Gong Wei menoleh ke Ku Yun Xuan dan menatapnya lama. Dia mengertakkan gigi dan berkata, maaf.
Kepala agensi berkata, "Anak muda, kami telah memberi Anda penjelasan sekarang. Bisakah kamu?" Dong Suebing memandang Ku Yun Suan, dan dia mengangguk. Dia menoleh ke kepala agensi, "Baik. Semuanya akan berakhir di sini. Tapi sebelum saya pergi, saya harus naik lift yang dioperasikan oleh Gong Wei." "Gong Wei, kamu?" Berita tentang editor Gong yang mengoperasikan lift menyebar ke seluruh agensi. Banyak orang tidak percaya dan berlari ke lift untuk melihat sendiri. Mantan editor yang maha kuasa Gong berdiri di sana menekan tombol lift. Dong Suebing merasa luar biasa. Kembali ke lantai 2, dia ingat bahwa dia telah meninggalkan ide pekerjaannya di departemen reporter. Dia mengambil idenya dan menyimpannya kembali di sakunya. Chao Ping dan yang lainnya menatapnya saat dia berjalan keluar dari kantor berita. Di jalan keluar, dia menelepon Xie Huilan. "Saudari Xie, semuanya sudah beres. Terima kasih banyak." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.